gitu. Ya udah terlanjur kecemplung kan, ya mau gimana gitu. Langsung aja pokoknya belajar, ya banyak lah pokoknya suka dukanya tuh, udah nangis-nangis lah Ini satu kayak ngotot semester. nyebur, habis itu kelelep sendiri gitu ya. Benar-benar benar ampun. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Maurice Rianti. Beliau adalah seorang vocal coach dan juga seorang vocal director. Pada kesempatan kali ini, beliau membagikan cerita tentang pengalaman ia selama berkuliah di jurusan musik dan juga berkarir di bidang musik. Nah, seperti kebanyakan orang, beliau juga pernah mempunyai pikiran bahwa kuliah jurusan musik itu gampang. Ternyata setelah beliau berkecimpung di dalam jurusan kuliah musik, baru deh beliau tahu. Penasaran kan? Susahnya kayak apa? Yuk kita tanya aja langsung. Ya, 3, 2, 1. Halo Halo, Cici hai Gil, apa Rianti. kabar? Baik, apa kabar juga Cici? Baik. Ini gue suka rancu loh. Apa? Apa tuh? Ini pengen tahu ini vokal apa teacher atau duta sampo ini sebenarnya. Ya vokal director lah, vokal director, vokal coach. Aduh, baik. Makasih banget loh udah bersedia jadi narsum IMU pagi-pagi gini. Yes, thank you juga Mm. diajakin, bisa sharing-sharing. Iya, pasti dong, Ci. Cinanya dong, Ci. Lu Yes, apa udah belajar vokal tuh dari umur berapa sih? belajar vokal sebenarnya kalau bener-bener ngambil les vokal gitu tuh nggak ada sih sebenarnya, bener otodidak. Jadi dari dulu SD ya, SD tuh emang sukanya nyanyi, emang dari dulu emang udah suka nyanyi ya, mungkin jago teriak kali ya, suka nyanyi, nyanyi jadi ikut choir waktu SD, jadi sering ikut lomba choir, masih kebanyakan choir gitu sih, kalau solo-solo sih jarang banget gitu, masih gereja, choir, sekolah gitu. Terus SD ternyata makin digali suka, makin suka, berarti SMP tambah lagi ada choir lagi, itu udah ada solo-solo, cuman ya yang nggak menang gitu, yang nggak menang cuman pokoknya berpartisipasi lah gitu. Terus SMA masih ikut choir juga, masih SMA. Terus akhir dari SMA itu kan mau kuliah, kita mau kuliah, mikirnya gue nggak mau yang kuliah yang susah-susah gitu, ya jujur aja ya, males, maksudnya nggak mau yang menghafal gitu, udah cukup lah gue tuh dari SMP SMA menghafal gitu, apalagi IPA lagi kan, gue harus ngitung lagi kan. Ternyata gue ngambil musik, terus gue bilang sama mama gitu, mam kok mau kuliah musik gitu ya, tapi kan kalau dulu kan waktu di daerah kan Pontianak ya, apalagi kita ngomong musik gitu loh, karena langsung pasti lu udah tahu ditanyanya apa, lu Apa mau tuh kalau makan boleh share? apa, Oh iya, lu mau mau makan apa makan bener ya? apa, Mau bener makan nasi kan, mah. mau makan apa, terus kerjanya nanti gimana gitu. Ya gue jelasin lah gitu, mam mendingan kalau kuliah yang aku suka gitu loh, yang aku suka, jangan yang menurut mungkin menurut orang tua, kamu ngambil yang IT deh, ya percuma dong, ntar kan kuliah 4 tahun ya, by the way ya, ntar kalau ya udah lo ambil IT, ternyata gue baru selesainya nggak selesai gitu, 4 tahun nggak selesai gitu kan, itu lebih kacau lagi gitu. Akhirnya kalau nggak IT, dia bilang eh, apa ya kemarin, bahasa, kalau nggak bahasa deh gitu. Nggak, akhirnya gue ngotot juga nggak mau, dengan pede lagi, ya udah kita coba dulu deh, gue bilang kayak gitu. Ya udah kita ngambil di UPH ya kan, ambil dengan PD juga Ligil. Ini kita nggak, aku tuh nggak tahu loh kalau sekolah musik itu ternyata tuh Berat ya. kuliah musik tuh susah gitu loh, maksudnya nggak seperti yang orang bayangin. Kalau kuliah musik, oh mungkin, oh enak ya lo kuliah musik tuh cuma nyanyi, kerjaannya mah inilah hura-hura terus nyanyi. Oh iya, belum tahu ya dia ya, kalau kuliah musik itu mesti ngerjain teori, belum lagi gue nggak ada basic teori kan Jil, gitu nggak ada basic teori, belum lagi solve gitu. Ya udah daftar lah, singkat cerita daftar lah si UPH. Ya udah pasti aku nggak ikut jalur yang inilah, yang apa sih biasanya yang beasiswa ya atau apa ya,
Mhm. yang ambil jalur biasa. Ya udah daftar gitu, akhirnya keterima kan. Dengan pede lagi, maunya performance, ngotot. Nggak tahu ternyata performance itu susah banget, ya kan. Akhirnya ya udah, dengan ngotot gitu ketemu sama si dosennya, "Bu, saya maunya performance," gitu. Pasti lu tahu lah dulu lah ceritanya lah. Pasti ada dengar lah gitu, "Bu, saya maunya nyanyi," gitu, "mau nyanyi, maunya yang performance," gitu. Kalau dikasih yang lain nggak mau, misalnya church musik, nggak mau gua, dengan pede maunya gua solo gitu. Taunya dulu kirain belajarnya pop. Ternyata Ah, masuk masuk performance itu belajarnya, klasik klasik. gitu. Gue maunya pop gitu, maunya kuliahnya ya pop gitu. Taunya kan kalau dulu UPH setahu gue, banyaknya jazz ya, Kak Indra Hmm, ya. ya Nah betul. jazz gitu. Ya udah terlanjur kecemplung kan ya mau gimana gitu. Langsung aja pokoknya belajar, ya banyak lah pokoknya suka dukanya tuh, udah nangis-nangis lah Ini satu kayak ngotot semester. nyebur, habis itu kelelep sendiri gitu ya. Benar-benar ampun. Habis itu, langsung ya udah sama si dosennya dikasih lagu, kan kita nggak ngerti, mana gua ngerti baca ini, baca not balok, astaga bener nggak ngerti, itu loh. Nggak bisa baca not balok. Letak-letak notnya aja nggak tahu gitu, jadi mau nggak mau Itu lu pada gimana satu. ngakalinnya? Nah ngakalinnya kebetulan tuh ada si Fitri Sanitari, pasti lu inget. Iya kan? Iya, iya, Nah itu iya. gue sama dia tuh, deket sama dia, sama Jessie. Mereka ngajarin gue. Terus gue bilang, eee, "Fit, Jess, boleh lu ngajarin gue ya," gitu. "Nggak apa-apa deh, tiap gue pulang ke kos lu ngajarin," gitu. Setidaknya, gue nggak terlalu berat gitu di teori gitu. Ya udah, ngambil aja. Pokoknya pokoknya ya kan kita minta orang ngajar juga kita inilah, "Entar ya, entar gue traktir," atau "Entar gue apa," gitu. Ya mau nggak mau dari situ, sambil kuliah ya sambil les lagi gitu bahkan. Oh, Tapi ya ada bagus ambil sebenarnya. kursus lagi ya di luar ya? Ambil kursus ya maksudnya, ya sama si Jessie sama si Oh. Fitri, mereka selalu kasih gua lesson, Hmm. "Pokoknya Ri lu kerjain ya gini gini gini." Ya, gua kalau ya bener-bener note-nya nggak ngerti. Gua bisa kalau baca not angka kan semua orang pasti bisa dong gitu, ketukan gitu. Ya gua bener-bener nggak sembari gua kuliah, sembari gua belajar gitu, What a good friends you have. kayak gitu. Wow, Pokoknya nice. pokoknya sama Jessie sama si Fitri tuh ini banget lah, care-nya 100% lah gitu, yang lu nggak bisa, gua nggak ngerti Nice. apa-apa, lu belajar ya ini pakai ini, terus dibikinin pakai kertas, pokoknya lu kayak gini, dibikinin satu-satu. Akhirnya ya udah, pokoknya kalau nggak ngerti ya sama mereka aja gitu, Nice, gitu. nice. Ini jadi berarti lu habis kuliah kan ini kelarnya berarti ini ya, performance klasikal gitu ya. Vokal Klasikal, klasik ya, betul ya. vokal klasik, bener. Mm-mm. Berarti kan lu sudah terbiasa nih nyanyi-nyanyi lagu klasik nih. Ini setelah kelar Mhm. kuliah pernah nggak kepikiran pengen debut gitu sebagai vokalis klasik? Ya Atau kalau lu ada mmm, kepikiran mau ngelanjut di genre lain? kalau Gimana di tuh? Jakarta ya lu pasti tahu lah kalau klasik kan kita butuh yang bener-bener yang kalau gua bisa bilang sih mungkin yang vokal klasik yang bener-bener perfect kali ya. Kan dia nggak mau dong kalau orang, orkestra gitu kalau nyari orang solois gitu, mana mau yang kalau vokal lu belum oke gitu, kalau lu nggak bisa balance sama si orkestranya gitu. Terus kalau misalkan kayak baca notnya mungkin sekarang baca not udah berapa tahun, pasti udah inilah sight reading-nya mungkin nggak cepet tapi bisa gitu loh. Nggak mungkin kalau kepikiran sampai ke sana sih kayaknya enggak sih, Gil. Memang bener-bener gue memang mau belajar doang, mau dapet, intinya fondasinya lah, gitulah. Hmm. Fondasi dari klasik itu sendiri kan susah kan kalau klasik. Kalau pop, ya gue bisa bilang siapapun bisa nyanyi gitu loh. Asal lu mau asah gitu kan. Nah terus tadi lu tanya kalau, masih klasik apa lu pindah genre atau gimana? Ya sekarang, klasik masih, ngajar kan kalau ngajar, nyanyi, klasik masih, terus, lebih ke pop, lebih ke mungkin musikal gitu. Ah, Anak-anak yang les juga datang, ada yang mau klasik ada yang mau ah, pop juga ada, musikal sih lebih banyak sih musikal, I see. kayak gitu.
Nih kalau gitu dulu kan lu bilang kayak teori aja lu belajarnya lumayan pot-potan gitu kan. Untuk Betul banget. ngasah klasik, apa vokal klasik sendiri, lu latihannya lama nggak gitu? Tiap harinya gitu? Iya, gue kan ceritain ya, ini misalnya dikasih partitur nih. Kaget juga Hmm. nih, partiturnya ternyata banyak. Bukannya cuma dua, bukan dua halaman tuh. Kalau kalau pop kan kita satu halaman ya mungkin ya kalau nggak pakai not balok ya satu halaman lirik doang. Ya kalau klasik kan ya apalagi kalau misalkan dia yang banyak gitu bisa sampai puluhan halaman. Gue juga pusing lah kalau kayak gitu. Gue artiin dulu. Itu semester pertama tuh. Si Fitri gue masih Ri nggak apa-apa, Jess si Jessie Ri nggak apa-apa lu artiin dulu sembari lu belajar gitu loh. Ya gue artiin dulu aja satu-satu. Belajarinnya kayak gitu. Ngartiin terus ya mau nggak mau capek udah pastilah lu butuh latihan nggak mungkin cuman dapat ini lu baca aja nggak bisa gitu lu butuh latihan butuh piano gitu atau keyboard yang lu bisa pencet gitu loh setidaknya lu tahu nadanya kayak gitu paling cara belajar gua kan nggak bisa kalau YouTube itu sebagai acuan mungkin bisa ya cari pattern lagu, pattern nadanya dulu ya. Mungkin yang Referensiin. kita, oh iya referensinya gitu. Misalkan lagunya Mozart. Oh gue nggak tahu nih, gue belum bener-bener nggak ngerti lah itu lagu Mozart tuh gimana. Ya udah gue cari tahu tuh patternnya dulu gimana. Udah dapet, mau nggak mau ya lu tulis pakai pensil. Mau nggak mau pensil, tulisin not angka dulu. Habis itu pencetin di keyboard satu-satu. Ya bener-bener text time sih sebenarnya. Bener-bener yang Berarti itu sebenarnya waktu selama lu latihan, bisa dalam arti waktu lu olah vokal tuh, berarti itu kayak berapa jam gitu seharinya minimal? olah vokal untuk klasik ya, waktu di Ya. kuliah ya, Mm-mm. eee, itu bisa di ruang latihan itu bisa sampai 4-5 jam sendiri. 4 sampai 5 Kalau jam. misalkan 4-5 jam sendiri, belum lagi kita kalau mau cepet ya malam sebelum lu besok mau latihan ya lu artiin dulu sebenarnya, angkanya lu tulisin dulu, gitu. Wow. Sebenarnya nggak boleh kan kalau kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Apalagi kalau yang guru-guru piano kan nggak menyarankan untuk anak-anaknya nulis 1, 2, 3 gitu, nggak boleh kan. Kalian harus mau belajar kan gitu. Cuman kan ya mau gimana, gue kalau nggak kayak gitu nggak bakal kekejar gitu loh. I Kayak gitu. see. Ini sampai sekarang nih lu masih latihan 4-5 jam atau udah nggak gitu lagi? Hmm, tergantung kalau misalkan nih pas lagi di tempat kerja nih ada event yang oh ya Miss Norris nanti kita ada event ini event A nanti boleh ya 1-2 lagu gitu latihannya nggak sebanyak 5 jam sih tapi kan kalau lagu pop kan gimana pun aku bisa denger gitu di rumah pas lagi nyantai nyanyiin aja tiap hari gitu 1 jam 2 jam lah buat bener-bener lu concern ke pattern lagunya. Oh, bagian Hmm. A nih, gue maunya di chorusnya gue pengennya gini nih. Kalau pop kan mungkin ada improve-nya ya. Itu yang mungkin yang lebih text time-nya di situ. Kita harus mikirin, oh gue kayaknya pengen bikin beda nih bagian baitnya gini, chorusnya gini. Nice. Lu Mm-mm. sekarang latihan paling sejam 2 jam dan lu nikmatin. Pas dulu lu latihan 4 Iya, sampai 5 jam gitu kan. iya Pernah bener nggak sampai sih stresnya sampai ya. ngalamin vocal cord disorder gitu? Soalnya kan setahu gua eh untuk orang latihan instrumen ya ya ada waktunya juga lah, nggak boleh berlebihan. Apalagi ini vokal betul loh. betul. Heeh. Mm-mm. Gimana tuh? Vokal vokal cord disorder ya. Kalau dulu kuliah itu kan diajarin ya, maksudnya teknik-tekniknya itu mau gimana, mau misalkan cara mengambil head voice itu gimana. Jadi bukan sembarangan teriak gitu loh. Kan kalau ada orang yang aku bisa nyanyi nih, bisa. Gue percaya semua orang bisa nyanyi. Tapi penggunaan koordinasi ototnya benar nggak sih itu loh sebenarnya. Kayak kalau di kelas kan diajarin semua. Kalau lu harus head voice-nya harus gimana, cara bukanya gimana, apakah mulut kamu kecil atau mulut kamu tuh harus gede supaya di dalam produksinya bagus gitu. Kalau mengalami nggak pernah sama sekali, Belum pernah. karena benar-benar belum pernah sama sekali. Jadi benar-benar uh, harus tahu koordinasi ototnya gitu loh. Kalau koordinasi ototnya, cara bunyiinnya, cara letaknya itu salah, itu aku rasa baru bisa kena vocal cord disorder gitu. Hmm. Paling Jadi yang pasti sih apalagi nyanyi ya, lu nggak misalkan gue bilang 5 jam klasik. Lu juga harus ambil waktu setelah 5 jam itu lu udah aja taruh dulu bukunya.
lu istirahat, ininya juga istirahatin, minum air putih yang banyak, lu kalau nggak madu, lemon, pokoknya jangan stres lah gitu, itu paling penting sih. Bisa begitu tuh juga karena lu stres gitu loh, karena stres, karena gue banyak pikiran, karena gue kurang tidur, itu salah satunya. Tapi yang Ya. paling gue concern di sini mungkin koordinasi ototnya ya. Selama koordinasi ototnya benar, itu nggak akan ini sih vokal cortisol sih. Gitu. Sih, menarik ya. Ya. Jadi nih yang akhirnya membuat lo mutusin dan berkecimpung di dunia edukasi ini apa nih? Jadi vocal coach seperti sekarang, nggak milih untuk Hmm, performing. Apa kepuasan yang lo dapat dari hmm, mengajar? yang apa ya membuat gua memutuskan sih sebenarnya ya karena udah kecimpung gitu, udah ya udah gua udah kuliah ya mahal ya gitu loh, kita juga tahu lah mahal gitu. Terus lu gimana bisa buktiin ke orang tua gitu kalau memang lu dikasih kuliah begini, eh, Tanggung jawab ya. ya orang tua tanggung jawab gitu loh. Lu kuliah begini, lu kerja bisa dapat apa gitu. Mereka pasti akan, walaupun cuman ngajar ya, kita kasarnya lu cuman ngajar, dia juga pasti happy gitu loh. Karena ada gunanya gitu. Itu paling yang pertama buktiin, yang pasti buktiin ke orang tua. Terus kedua, eh, waktu semester berapa ya, waktu kita tuh ada kuliah yang ngajar ke sekolah-sekolah anak-anak gitu loh. Gue lupa sih semester berapa Hmm, dulu. 6 apa Ya 7 kan gitu yang ya. kita iya kan yang kita bikin grup itu terus diminta buat ngajar. Nah itu yang salah satu juga mendorong gue sih. Kayak ternyata gue bisa gitu loh. Kan pertama kalau performance kan bener-bener concernnya ya lu seorang solois gitu, lu akan perform di depan banyak orang gitu, nggak kepikiran untuk mengajar, ternyata seorang performance juga bisa mengajar gitu. Nah itu yang bikin gue juga, oh berarti gue bisa gitu ya, why not gitu, gue coba. Akhirnya pada semester berapa gitu gue juga disaranin lagi, ini saran lagi banyak banget masukan dari teman-teman lah, itu gila. Salah satunya tuh si Vanessa Andrea yang sekarang terkenal itu loh yang di IG, Oh, Cherry oke. Dreamy. Nah dia Mhm. juga yang ngedukung gue juga, dia bilang Ri ayo, dia bilang "Eh, ngajar aja coba", dia bilang nggak ada kata salah sih, dia bilang kayak gitu, cobain aja. Why, kenapa enggak coba ya. Akhirnya gue bilang ya udah gue coba ya, tapi kalau misal gue ada tanya, ada yang gue bingung, uh, ya gue tanya lu gitu kan, karena dia kan kalau dulu kalau nggak salah education ya, kalau nggak Mhm. salah dia education. Akhirnya ya udah gue apply di salah satu sekolah musik gitu di Hmm. Karawaci. Nah habis Oke. itu si cicinya yang ownernya itu, yang branchnya itu bilang, Maurice udah sempet ngajar belum sebelumnya? Ya gue bilang enggak aja, yang mendingan gue jujur kan daripada gue bohong gitu. Gue bilang belum Ci, saya belum pernah ngajar. Gue terus terang lah, bahwa intinya gue terus terang gue belum pernah ngajar Ci. Gue bilang itu. Ini di sini maunya ngajar klasik. Gue gituin aja dengan pede juga gitu. Gue bilang gue mau ngajar klasik Ci di sini. Ya udah, dia bilang nggak apa-apa, kebetulan kita juga lagi nyari guru klasik, ngomongnya gitu. Ya udah gue langsung start, waktu itu langsung start, dapat murid yang anak kecil, kebanyakan anak kecil ya di sana ya, di Karawaci ya, anak kecil. Ya dari situ pelan-pelan naik lah gitu, pelan-pelan belajar juga gitu. Terus akhirnya setelah ternyata enak gitu, pertama tuh belum langsung yang sampai wah I love teaching, belum yang ada semboyan I love teaching, belum. Tapi yang masih oh ya udah nggak apa-apa, sembari gua kuliah lumayan lah kan gue bisa dapat juga uang jajan ya dikit gitu, walaupun nggak banyak, dikit. Akhirnya ngajar, ada lo tambah murid, mulai tambah murid private gitu. Nah itu udah mulai wah enak juga ya, enak loh, baru ada kata enak, enak, belum yang I love, belum. Nah akhirnya makin lama makin nyaman. Singkat cerita lah ya, singkat cerita, uh, ini gue udah selesai kuliah, bukannya bosen ya, bukan bosen di klasik ya, tapi pengen belajar lagi gitu, pengen belajar lagi. Gue nggak mau cuman klasik, karena gue sebenarnya gue pengennya pop gitu. Ya udah gue ke salah satu sekolah musik, sekolah vokal yang cukup terkenal sekarang di Jakarta,
Nah habis itu gue bilang, ketemu si ownernya, Kak, aku mau les. Dia udah tahu kalau gue udah lulus, kita udah gelar sarjana. Dia bilang, Kak saya mau les. Buat apa? Kok mau belajar lagi? Dia nanya kayak gitu. Gak apa-apa Kak, mau belajar supaya nggak cuman klasik yang sekarang kan ya kasarannya 5 tahun, 4 tahun setengah lah ya, 4 tahun setengah belajar klasik. Nggak, masa iya sih 4 tahun setengah lu nggak ada nempel satupun gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Udah ada yang mendarah daging lah gitu, walaupun belum sampai bener gitu banget, tapi udah ada yang menempel gitu. Akhirnya gue bilang kayak gitu, Kak, aku pengen belajar pop, pengen tahu apa aja sih sebenarnya. Dulu gue seneng banget gitu, maksudnya kayak setelah selesai kuliah tuh menggebu banget, pengen belajar pop, pengen belajar musikal, pengen juga kepikiran ngelanjutin klasik juga tuh, sempat kepikiran, tapi akhirnya lebih besar pop. Nah akhirnya ya udah ketemu si kakak ini, si kakak bilang, Kak Luki ya namanya, Kak Luki bilang, oh ya udah les, aku les dulu. Aku les kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan, dia bilang, Riz, kenapa enggak ngajar aja di sini? Menawarkan, tapi posisinya itu aku masih mengajar di sekolah musik lain gitu, tapi memang kontraknya tuh udah selesai, dan kebetulan kan udah habis kuliah kan, aku nggak mungkin dong masih di Karawaci, pasti mama udah nggak bakal kasih gitu, pasti udah disuruh udah pulang aja ke rumah koko gitu loh, di Jakarta lebih gampang gitu, mau kemana-mana ya masih ada sopir, kadang bisa nganterin kan, masih deket lah gitu. Kalau Jakarta orang bisa pantau lah, apalagi anak cewek gitu loh, mana dikasih lah, orang tua pasti nggak bakal tenang gitu. Akhirnya mau bilang ke mama, aku bilang sih ke mama, aku kayaknya mau off ngajar dulu yang di Karawaci, karena udah nggak bisa lanjutin lagi gitu, udah memang selesai lah, udah selesai gitu. Akhirnya ya udah pindah les lah, kita les dulu, lesnya sekitar 4 bulan, tapi langsung ditawarin gitu, langsung ayo mau nggak ngebantu kita di sini, ikut bergabung di sini gitu. Ya gue nggak langsung gebu-gebu juga, oke, mau. Kan nggak mungkin lagi gue baru les 4 bulan, gue langsung tahu gitu loh tekniknya gitu. Sedangkan teknik pop bukan teknik yang gampang gitu loh. Ada juga koordinasi ototnya yang beda dengan klasik gitu loh. Ada apa yang harus lu kerjain supaya soundnya enak, itu kan beda. Kalau klasik kan bener-bener yang soundnya bulat segala macam. Kalau pop kan beda gitu loh. Karena gue bilang, Kak, boleh nggak kasih aku waktu gitu. Kasih aku waktu beberapa bulan lagi, aku coba belajar dulu sembari les gitu, supaya tahu gitu loh maunya apa, popnya tuh seperti apa. Ntar jadi gue tuh bisa transfer ke murid gitu loh. Dan akhirnya dia ngomong, dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, selagi kamu siap silakan datang ke kita. Ya udah akhirnya nggak lama memutuskan untuk kayaknya ya coba deh, kalau nggak dicoba tuh nggak tahu gitu loh. Bukannya mau ajang mencoba-coba, tapi kalau kamu nggak jalanin nggak pernah tahu gitu, ntar kedepannya aku akan gimana gitu. Akhirnya ya udah aku ikut bergabung. Ya habis itu ya sampai hari ini, sampai udah ini hampir 6 tahun. Wow. Jadi benar-benar gelar yang I love teaching-nya benar-benar udah di hati gitu loh. Nice. Yang benar ketemu anak kecil. Dulu gue nggak suka anak kecil gitu, asal tahu gue nggak suka, nggak tahu, mungkin belum ada jiwa, dulu masih anak kecil, gue sendiri aja masih sekial kata orang ya gitu. Jadinya pas di sekolah vokal yang kali ini ketemu banyak beragam orang lah, dari yang senior tuh yang maksudnya penyanyi yang senior yang dulu gitu, sharing dari sharing mereka, ketemu juga anak-anak murid yang datangnya sebenarnya sudah bagus tapi masih mau ngambil les vokal gitu. Pasti ada dong yang kita bisa petik gitu loh dari mereka. Belum tentu kok yang udah bagus tuh nggak ada yang bisa kita petik gitu loh. Bahkan yang kadang datang masih belum bisa nyanyi juga kita bisa ngambil ilmu dari mereka gitu loh. Jadi bener-bener itu yang bikin gue sih
bener pokoknya I love teaching lah sekarang gitu. Bener-bener yang Nice. ya hidupku ya bener-bener mau sharing gitu, mau sharing sama eh, ya teman-teman yang mau les vokal gitu. Nice. Kayak gitu. Jadi menurut lu sendiri yang jadi esensi dari pembelajaran musik itu selain membentuk skill apa? Kalau ini tuh yang pasti selain skill pasti kita ngebentuk anak-anaknya itu disiplin ya, bener ya. Satu yang paling penting tuh disiplin. Disiplin itu contohnya kayak datang ke les misalkan harusnya lesnya jam 1, dia datangnya ternyata mundur 10 menit. Nah itu yang mungkin kita ayo minggu depan jangan lagi ya, jangan kayak gitu. Karena kenapa? Kita berlanjut terus kan. Jamnya tuh habis 40 menit, ada lagi 40 menit, kita nggak mungkin tambah. Kalau kita tambah, semuanya pada mundur gitu loh. Kasihan gitu loh, yang nggak telat gitu tuh kasihan gitu. Nah, terus kayak belajar, kalau mungkin yang dari gue tuh detail kali ya, kalau detail. Kata-kata detail tuh penting banget. Kayak misalkan belajar nyanyi, kita kayak belajar musikal gitu. Gue kasih contoh ya lagunya kayak Part of Your World, lagu Ariel. Itu kan ya kalau cuma nyanyiin biasa aja bisa banget. Tapi kalau lu bedah ternyata tuh setiap bait, setiap kata-kata, ekspresi lu tuh harus gimana. Tension lu nyanyi tuh harus gimana. Itu yang gue selalu tekanin ke anak-anak murid gue selalu bilang, nyanyi itu jangan cuman ya udah selesai 40 menit, lu pulang selesai. Nggak ada, jangan begitu. Bener-bener lu bongkar semuanya. Di dalam 40 menit itu, ya lu pasti dapat detailnya lah dari gue gitu. Lu bagian A-nya lu harus gimana, gue pengennya A-nya lu senyum, pengen sedih, ya lu harus bisa ekspresiin gitu loh. Secara Belajar, nggak kita belajar langsung bareng. kayak apa ya, melatih emotion awareness-nya mereka juga ya. Betul, betul. Jadi bener-bener kayak ya bukan cuma nyanyi, bener-bener bukan cuma apa tadi lu bilang, Emotion bukan aware. cuma skill gitu. Ya. Iya, bukan cuma skill doang, bener. Jadi kadang kan ada ya kita ini maaf ya, kadang ada yang datang manja, ada yang nggak suka Miss, nggak suka sama lagunya. Kadang kan kita kasih pengertian gitu loh. Kenapa? Kenapa kasih kamu lagu ini tuh kenapa? Kan kita nggak bisa sembarangan pilihin murid lagu lah. Kita pilih berdasarkan uh, color-nya dia, color vokalnya dia. Oh, kira-kira dia datang, oh dia tipenya tuh lembut. Kan nggak mungkin gua kasih lagu yang rock gitu. Nah, itu juga sih. I see. Nice. Jadi lu masih ada. Tadi kan lu sempat mention lu ngajarin musik klasik juga ke murid-murid lu kan. Ya kan? Iya. Nih gue mau tanya, apa pendapat lu mengenai pengajaran musik klasik ke anak-anak zaman sekarang? Yang maksudnya udah Nah, terbiasa banget sama kultur pop gitu kan. mm. Apalagi belum lagi yang gue rasain gimana ini, maksudnya perkembangan musik Indonesia juga termasuk lagu anak. Itu anak-anak zaman sekarang ngedealnya gimana? Kalau sekarang sih gue masih ada yang ngajar yang klasik. Jadi tergantung dia datangnya kan kita trial dulu. Trial dia maunya apa gitu loh. Kamu lebih senang apa? Oh, Miss, aku lebih senang vokal klasik. Oh, vokal klasik kamu pernah ya? Karena tanya. Sebelumnya udah pernah les belum? Lesnya di mana gitu. Sekarang ini ada sekitar berapa ya? 3-4 murid yang masih klasik. Klasiknya tapi bukan yang klasik yang ini ya, Gil. Bukan klasik yang kayak mungkin kayak Mozart gitu, yang terlalu bener-bener klasikal banget. Mereka tuh pelan-pelan gue masukin lebih ke semi klasik dulu. Lebih yang masih yang nggak terlalu susah lah, nggak perlu gue kasih partitur gitu loh. Kadang kan kalau udah dikasih partitur, gue aja dulu begitu gitu. Nggak tahu anak sekarang kalau dikasih partitur gimana gitu kan. Masih lagu yang semi klasik, tapi ada peminatnya ada sih. Mau dibilang kayak nggak ada peminat, ada. Tergantung pasarnya. Jadi yang datang gitu loh, tergantung anaknya yang datang. Ada yang memang udah tahu kalau gue tuh ngajar pernah sekolah vokal gitu. Ada juga yang, Miss aku maunya belajar vokal klasik karena Miss dulu kan memang kuliahnya ini, ada yang memang udah tahu dari orang juga gitu.
Nah terus tadi apa lagi Gil? Tadi lu nanya gue Kan soalnya kalau berarti lu lebih penyocokan setiap anak genrenya beda-beda gitu ya. betul betul. Soalnya maksud Heeh. gue kalau pengajaran musik masih secara konvensional kan pasti mau dong kenalin anak-anaknya ke lagu-lagu klasik juga gitu. Mm, 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 Maksudnya mm, lu mm. ada ngadepin kesulitan nggak ketika lu mau mengenalkan musik klasik ini ke anak-anak tersebut gitu loh. Oke. Kesulitannya sih nggak ada ya, karena memang harus di fondasinya kan, gue balik lagi ngomong fondasi gitu loh. Semua nyanyi vokal itu sebenarnya dari klasik kan, asalnya dari awal paling pertama mau piano juga sebenarnya dari klasik kan. Itu yang kita tanamin dulu ke anak-anaknya. Sayang kita tuh belajar di sini, kamu datang misalnya mau belajar pop nih, kasih tahu dulu jalannya. Dulu aku tuh cerita lah, biasa kita sharing dulu lah, Miss sorry tuh dulu sekolahnya tuh ini, dulu tuh belajarnya gini loh, kita tuh ternyata ada sejarahnya, kasih tahu, jelasin dulu, setidaknya dia tahu sedikit, minimal sedikit. Habis itu baru pelan-pelan ngomong, kamu pengennya yang apa, kasih contoh, klasik tuh seperti ini, dan yang mau kamu pelajarin pop itu seperti ini, jadi tuh ada bedanya gitu. Kesulitan sih nggak ada sih, selama kita bisa jelasin, bisa kasih tahu, dia harus tahu awalnya dulu. Apalagi kalau yang baru mulai les vokal ya, kan itu enak ya kalau kita kasih tahu langsung, ini loh dari nol, kamu belajar nih ada step-stepnya gitu. Kalau yang udah biasa nyanyi, itu kan pasti ilmu-ilmunya udah banyak gitu. Kalau kita masukin, oh iya ya Miss, masa sih Miss dulu tuh aku nggak dikasih tahu Miss. Nah, biasa suka begitu. Gitu. Tapi sejauh ini sih gue nggak ada ini sih kayak kesusahan gitu sih, nggak ada Nice. gitu. Tapi kalau dengan musik Indonesia, lagu anak gitu, gimana menurut lo? Lagu anak, sempet ya dulu waktu gue masih baru les itu lagu anak nggak terlalu banyak ya. Kita tahu-taunya cuman Sherina, Tasya itu terus lagu-lagu anak paling yang cicak-cicak di dinding atau pelangi-pelangi, itu kita tahu-taunya itu doang. Tapi semakin kesini itu udah lumayan oke sih, gue lihat sih kayak udah ada yang teenager si Naura juga udah mulai cover, udah bawain lagunya, sebenarnya nggak yang terlalu dewasa juga. Yang waktu pertama kali launchingnya itu malah lagunya untuk papa mama ya, kalau nggak salah, untuk orang tua ya. Nah itu banyak juga sih, sekarang sih udah oke lah dibanding dulu sih. Berarti Sekarang udah anak-anak murid lu kalau cusnya. diajarin lagu Indonesia nggak keberatan gitu? Nah itu dia, lagu Indonesia sekarang kebanyakannya internasional kan. Miss datang, oh Miss aku mau belajarnya lagunya Katy Perry. Oh ya kan kita mikir dong, ya ampun gue kasih lagu Katy Perry lu mau belajarnya apa nanti gitu, belum lagi fondasi kan, kalau fondasi nggak kuat ngapain belajar lagu yang susah-susah gitu loh. Akhirnya bujuk ya, merayu dulu ya, aku lebih merayu dulu, bilang nah gini deh, aku kasih ya, boleh kamu nyanyi lagu Katy Perry, tapi aku kasih lagu satu lagu anak-anak gitu, supaya kenapa kamu bisa tahu pattern lagunya itu apa, lagu Indonesia itu cara nyanyinya gimana, karena dengan lagu bahasa Inggris dan lagu bahasa Indonesia itu cara nyanyinya tuh totally beda gitu loh, nggak bisa kamu pukul rata gitu, lebih kayak gitu sih, lebih pelan-pelan ngerayu, kadang nggak semuanya juga mau, kalau yang nggak mau ya kita nggak paksa lah, tapi ya usaha dulu, dari kita sendiri tuh usaha dulu, kayak coba dengerin dulu lah, cariin nada-nadanya yang enak di kuping sih lebih tepatnya. Mereka bisa suka karena mereka nggak enak di kuping nadanya, itu sih menurut aku ya, gitu. Oke. Nih, jadi lu ada wejangan nggak buat teman-teman IMU di sini kalau mereka ingin ngikutin jejak kesuksesan lu buat jadi vocal coach? Nah, kalau ini gue jawab dulu nih, kalau sukses kan relatif ya sebenarnya ya. Kalau sukses kan relatif. Kalau wejangan mungkin lebih kayak, apalagi kalau yang mengajar sih lebih tepatnya, karena kita instruktur vokal ya, yang vokal atau musik, bener-bener deh kalian, kita sama-sama ngajarnya tuh pakai hati gitu loh. Kenapa aku bilang pakai hati? Nggak semua instruktur itu mau benar-benar
teaching with your heart gitu loh. Kayak cuman ya udahlah 40 menit doang, gue ngajar aja biasa, nggak mau yang bener-bener dibedah gitu loh. Lebih belajarlah untuk ngajar detail, belajarlah untuk kayak kasih tahu anaknya kalau emang anaknya belum misalkan kayak lagu gitu, Miss aku lagunya maunya belajar cuma sebentar, 40 menit anak-anak bosen lah, paling cuma dia nangkepnya 20 menit doang kali di kelas ya. Lebih kasih tahu lah gitu, kalian apa ya, kayak jangan terlalu cepat kayak 40 menit, nggak apa-apa lah, ikutin moodnya anaknya aja, kan anaknya juga baru umur begitu, nggak mungkin ngerti lah. Mereka ngerti, mau kasih tahu pakai hati gitu. Jadi benar-benar jangan cuman, ini sorry ya, ini aku bilang, jangan cuman datang ngajar tuh benar-benar karena mau duit gitu, jangan pernah. Itu yang paling penting, benar-benar kamu datang ngajar pakai hati, ngajar 40 menit, misalnya sehari ada 8 murid, ya udah benar-benar pakai hati, enjoy aja gitu loh. Teach with your heart, benar-benar itu paling penting sih. Dengan kamu ngajar pakai hati, kamu seneng, kamu happy, itu kamu bisa transfer semua yang kamu punya ke anak murid lu juga enak dengernya. Misalkan satu kata satu hari, ya Miss, sorry ya aku udah nggak bisa les sama Miss Mauris lagi. Nggak apa-apa, setidaknya kamu udah titipin ilmu ke dia. Nggak mungkin dibegoin di luar gitu loh. Itu yang paling penting. Ngajar bener-bener deh, bener-bener yang kamu punya, itu semua. Itu yang paling penting sih. Nice. Gitu. Wow. Cici Mauris, ini kita udah sampai di penghujung acara. Cepet banget ya. Jadi ada satu pertanyaan terakhir yang lu harus jawab. Apa nih ceritanya, impiannya seorang Mauris Rianti sebagai seorang vocal coach ke depannya? Impiannya sejauh ini pengennya sih lebih bawa anak-anak murid lagi ya, lebih bisa kayak lebih mandiri gitu, nggak mau yang masih manja gitu. Anak kecil tuh wajar sih manja, cuman maunya kalau kita udah build dari misalnya dia udah les 2 tahun, udah 3 tahun, itu kan kalian harusnya udah bisa, harus punya pegangan sendiri gitu loh. Itu yang masih aku kadang nggak semua gitu, masih ada yang udah 5 tahun les. Miss, mau lagu apa ya Miss? Sebenarnya kalian udah bisa punya harus bisa kasih apa ya, choose sendiri Pemikiran gitu loh, sendiri. bisa iya pemikiran sendiri. Kalian nggak akan selamanya sama aku gitu loh, nggak akan selamanya sama aku gitu. Itu yang paling aku belum ini sih, belum bisa mungkin terapin kali ya, belum bisa terapin terlalu saklek gitu. Kadang nggak tahu, yang gede juga sama, mau yang kecil mau gede juga sama gitu, tapi pelan-pelan lah. Itu yang paling yang aku ini sih, impikan. bener-bener mau aku impikan untuk anak-anak kalian harus bisa gitu. Setidaknya yang aku bilang setidaknya kalian udah berapa tahun sama aku, kalian udah nanti nggak sama aku, kalian punya sesuatu, kalian bakal inget nih, oh iya dulu Miss Oris ngajarin aku gitu ya. Itu yang masih aku sekarang masih terapin kayak gitu. Terus impiannya ya pasti mau apa ya, pengennya sih kan sekarang aku juga masih ya belajar lah ya, kita di sini nggak bisa langsung bilang profesional gitu, masih belajar kayak vokal direct gitu. Itu aku masih pengen, impian yang aku semoga bisa lebih besar lagi gitu, bisa lebih dikenal lagi sama orang, itu yang pengen banget sih. Nice. Oke deh. Cici, gitu. Thank you banget buat waktunya, buat sharingannya, tetap sukses, tetap sehat terus. Ini kalau teman-teman IMU nanya, Gil, mau dong misalnya mau konsultasi sama nih si Ci Mauris nih tentang vokal atau apa gitu. Boleh nggak nih? Boleh banget, welcome banget. Silakan. Ini hubunginnya kemana nih kalau gitu? Bisa ke email juga boleh, email, kalau nggak boleh tolong disebutin? Kan ada WA. Ya, kontak at maurisrianti.com. Nanti aku ketikin ada Instagram nggak nih, Ci? Ada Instagramnya @by_mauris, E-nya double.
I-nya double. Oke. Entar Oke deh. aku iniin ya. Oke, Welcome siap. mau nanya apapun, kita bisa sharing-sharing, silakan. Aku seneng banget sih, Oke. gitu. Thank you banget ya, Ci, ya, Yes, buat thank waktunya. you ya Jill, Heeh. udah invite juga, aku bisa sharing-sharing sama teman-teman juga. Semoga yang aku sharing bisa bermanfaat ya untuk kita Ya, semua. terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silakan di-share. Jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, follow kami di Instagram @imu_Indonesia dan juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.